Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Pagi ini kita akan mendiskusikan tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien kejang ya. Kasus kejang lumayan banyak ditemukan di rumah sakit. Kita sebagai perawat harus tahu bagaimana cara menangani pasien yang mengalami kejang. Nah, tolong perhatikan baik-baik gambar ini. Baik, saya lanjutkan. Apa yang Anda rasakan saat melihat gambar ini? Apakah Anda mengeluh pusing atau gambar ini seperti bergerak? Baik, karena kita normal, kita tidak bermasalah ya dengan melihat gambar ini. Tapi pada orang-orang dengan riwayat kejang, stimulus penglihatan ini bisa menimbulkan aura atau sensasi terjadinya bangkitan kejang. Apa itu kejang? Kejang sesungguhnya adalah gerakan otot tubuh secara mendadak yang tidak disadari, baik dalam bentuk klonik, tonik, dengan atau tanpa hilangnya kesadaran. Kejang merupakan respon terhadap loncatan muatan listrik yang tidak normal di dalam otak ya. Yang pernah melihat pasien kejang, kita perhatikan badannya bergerak, mungkin secara beraturan, itu yang disebut sebagai gerakan tonik-klonik. Kejang dapat berupa kekakuan, bisa juga merupakan kejutan ya, gerakan kejutan berulang yang secara periodik atau campuran keduanya. Artinya bisa saja pasiennya mengalami kekakuan disertai gerakan kejutan yang berulang. Itu adalah pengertian dari kejang. Kejang adalah suatu gerakan anggota tubuh yang tidak disadari, tadi ya sudah dibahas, dan ditimbulkan oleh kontraksi sebagian atau seluruh otot tubuh. Umumnya disebabkan karena adanya suatu rangsangan terhadap susunan saraf. Ya, kejang bukanlah penyakit. Jadi nggak ada penyakit. Sakitnya apa? Penyakitnya apa? Kejang tidak. Namun kejang sering menjadi tanda dan gejala penyakit lain. Nanti kita lihat beberapa sebab gangguan pada tubuh yang bisa menimbulkan manifestasi kejang. Jadi nggak ada ya penyakit namanya penyakit kejang, tidak ada. Tetapi kejang menjadi tanda suatu penyakit. Nah, ini gambaran orang yang mengalami kejang ya. Fase tonik Anda lihat gerakannya kaku ya, fleksi, kemudian klonik gerakan kaku dengan otot-otot memanjang. Ini kejang yang sering kita lihat di rumah sakit. Nah, etiologi berdasarkan faktor terjadinya demam itu ada yang namanya kejang akut dan kejang kronis. Namanya akut berarti serangannya hanya sekali, ya, atau tiba-tiba. Kalau kejang kronis berulang, berarti orang ini mengalami kejang yang sudah beberapa kali, ada riwayat sudah mengalami kejang terdahulu. Kejang akut yang disertai demam, misalnya ini adalah penyebabnya bisa di luar sistem saraf pusat, bisa juga karena penyebabnya infeksi di intrakranial ya. Contohnya meningitis. Meningitis ditandai dengan kejang. Artinya kejang menjadi pertanda oh dia karena meningitis nih. Ya. Kalau di luar sistem saraf yang tersering itu karena kejang demam ya, umumnya pada anak-anak fibril konfusi atau karena otitis media, infeksi di telinga bagian tengah. Yang tanpa demam, kalau tadi kejang akut karena demam, yang tanpa demam misalnya karena trauma, misalnya pasca cedera kepala berat, keracunan timbal karena toksin, kemudian kekurangan oksigen, misalnya pada kasus-kasus iskemia yang menyebabkan gagal napas, ya, atau karena kasus-kasus kriminal misalnya dibekap dengan bantal misalnya sehingga seseorang kehilangan tidak mendapat oksigen yang cukup untuk otak, maka terjadilah gagal napas. Lalu ada juga gangguan metabolik misalnya pada pasien-pasien dengan kadar gula rendah atau hipoglikemia.
Nah, kejang kronis berulang umumnya dialami oleh pasien dengan epilepsi atau pasca cedera kepala. Mungkin dia cedera kepalanya beberapa tahun yang lalu, kemudian mengalami kejang. Nah, ini etiologi yang lain. Kejang bisa terjadi pada pasien dengan demam tinggi, infeksi otak, tadi sudah ya, kelainan metabolik pasien dengan gula darah tinggi, kemudian gagal ginjal, otak kekurangan oksigen pada kasus-kasus keracunan karbon monoksida. Misalnya asap kendaraan bermotor, kemudian genset ya, hati-hati nih, genset yang di dalam ruangan sirkulasinya tidak baik, lalu ada seseorang di sana sehingga gas karbon monoksidanya bisa meracuni otak. Hampir tenggelam, hampir tercekik dan stroke. Yang kelima, kerusakan jaringan otak misalnya pada kasus-kasus tumor otak, cedera kepala, perdarahan intrakranial, dan stroke. Lalu yang keenam adalah gejala putus obat ya. Nah, gejala kejang berdasarkan sisi otak yang terkena, di sini kita lihat lobus otak ada 5, ada lobus frontalis yang akan menimbulkan gejala kedutan pada otot tertentu ya. Oh sorry, ini lobus otak ada 6 ini. Ada lobus oksipital ini berupa halusinasi kilauan cahaya. Kemudian ada lobus parietal mati rasa, lobus temporalis sampai dengan lobus temporalis anterior. Di sini halusinasi bau yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, bagaimana pengkajian pada pasien dengan riwayat kejang? Perlu dikaji terkait dengan faktor penyebab. Ada pula kejang yang memang idiopatik ya, tidak ada penyebab yang bisa menjawab mengapa dia mengalami kejang. Itu disebut sebagai idiopatik. Atau pernah mengalami kecelakaan, cedera kepala yang disebut sebagai pasca trauma. Nah, pemeriksaan diagnostik yang mendukung seseorang mengalami kejang itu diantaranya gambaran scan dan ya gambaran EEG. Nah, diagnosa keperawatan apa yang bisa ditegakkan pada pasien yang mengalami kejang? Anda yang pernah melihat pasien kejang ya, mungkin yang Anda cukup terkenang ya di memori pasiennya keluar saliva dari mulutnya, itu akan sangat mengganggu jalan napas. Sehingga tegaklah diagnosa berjihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret. Dan seterusnya sampai resiko tinggi terhadap cedera. Mungkin pada saat terjadi kejang, keadaannya dia berada di tempat yang tidak diinginkan ya. Di sebelahnya mungkin ada benda-benda yang membuat dia tidak aman sehingga pasien bisa mengalami cedera. Nah, apa tindakan keperawatan yang harus kita lakukan adalah pada pasien dengan untuk mencegah sumbatan pada jalan napas, maka pada pasien yang beresiko mengalami kejang, kita perlu membebaskan jalan napas. Maka pemasangan orofaringeal airway menjadi penting. Kemudian setelah jalan napasnya bebas, berikan tambahan oksigen. Lalu saat terjadinya kejang, untuk menghindari terjadinya cedera, beri pelindung pada kepala selama kejang ya, mungkin dengan handuk yang digulung gitu ya, atau bantal. Dan saat mengukur suhu, hindari mengukur suhu melalui mulut atau anus ya. Sekarang sudah banyak pengukur suhu, termometer yang menggunakan scan ya, itu lebih bagus. Kemudian kolaborasi pemberian obat yang diperlukan untuk mengatasi kejangnya. Nah, bagaimana penata laksanaannya saat pasien berada di instalasi gawat darurat atau ICU? Jadi tindakan awal adalah selalu yang namanya airway, breathing, dan sirkulasi. Bebaskan jalan napas. Kemudian posisi penting sekali, pasien tidur dimiringkan atau semi prone, kepala diletakkan menghadap ke samping untuk mencegah terjadinya aspirasi. Kemudian pastikan bahwa pasien tidak terpasang gigi palsu atau protese yang lain
memasukkan spatula lidah yang diletakkan dalam rongga mulut untuk mencegah lidah tergigit ya. Spatulanya dibungkus dulu dengan kasa atau kain. Kemudian usahakan segera menemukan akses intravena. Namun kalau keadaan pasien itu eh, kejangnya sangat rapat, ya ini dihindari dulu ya. Kemudian segera mengkoreksi kelainan metabolik yang ada tergantung pengkajiannya tadi. Ini pasien penyebab kejangnya karena apa? Apakah karena gulanya yang tinggi atau terlalu rendah, atau karena kekurangan eh, kalsium, atau karena putus obat, atau karena keracunan kehamilan, dan lain-lain. Bila aktivitas kejang pasien tidak mereda di IGD, setelah tindakan ABC dilakukan, maka perlu dipertimbangkan intubasi ya, terutama pada pasien yang kejangnya sangat rapat. Kemudian pemberian obat anti kejang, setelah ini ada slide-nya. Kemudian jika perlu, pasien dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Nah, ini tata laksana farmakologi. Beberapa obat yang sering diberikan untuk mengatasi kejang, diantaranya ada diazepam, midazolam, phenytoin, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan oleh perawat adalah efek dari pemberian obat antikonvulsan atau antikojang ini, karena beberapa memiliki efek samping aritmia jantung. Ini juga harus diwaspadai. Artinya, saat pasien mendapatkan terapi pemberian obat antikonvulsan, perawat harus memonitor jangan sampai terjadi aritmia. Nah, penata laksanaan selama kejang berikan privasi ya. Kejang semua pasien umumnya malu ya, malu setelah dia mengalami kejang ya. Artinya berikan privasi, pasiennya jangan dikerubuti, kemudian mengamankan pasien yang memungkinkan kalau dia beresiko untuk jatuh, dan jauhkan benda-benda tajam selama kejang. Umumnya pasien akan kebingungan ya setelah tersadar ya. Misalnya dia di keramaian terjadi kejang. Loh kok saya dikerumuni orang banyak ini ya. Kenapa ya? Karena selama kejang dia mengalami tidak sadar. Dan perlu diingat selama terjadi kejang terhenti aliran darah yang menuju ke otak. Oke. Setelah kejang, pertahankan pasien pada salah satu posisi, namanya posisi recovery. Ya, setelah ini ada slide-nya. Kemudian jelaskan bahwa dia telah mengalami kejang, ya. Dia juga harus tahu tentu saja dengan komunikasi yang terapeutik. Nah, ini saat terjadi kejang yang perlu dilakukan perawat adalah memberi posisi recovery. Kemudian saat terjadi kejang jangan dilawan, ya, karena akan terjadi resiko patah tulang. Nah, ini namanya recovery position. Tidurnya semi prone ya, miring, kakinya ditekuk, tangan di bawah kepala. Oke. Nah, ini beberapa petunjuk untuk kita pertolongan pertama saat terjadi kejang. Di sini lepas kacamata, kemudian pasiennya diberi tempat yang aman, longgarkan pakaian, miringkan, kemudian catat waktu terjadinya kejang, kemudian jangan memasukkan apapun ke dalam mulut ya kalau bukan ahlinya, kecuali di rumah sakit. Kadang-kadang di masyarakat ada yang memasukkan sendok dan lain-lain, itu akan malah resiko patah giginya ya. Kemudian catat identitas pasien, kemudian kejangnya jangan dilawan, kemudian bawa segera ke rumah sakit. Baik, demikian saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ini beberapa kasus yang nanti bisa kita diskusikan untuk pekerjaan rumah Anda, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.